kelahiran baru dan penyerahan dari diri kepada Yesus menjadi harapan. Pertanyaan saya tentang baptisan atau pertobatan yang ditandai dengan air sesuai teladan Kristus. Ayat perbandingan yaitu Matius 11:12, Lukas 2:24. Ini baptisan kita menggenapi janji Allah dan Abraham. Kejadian 17:11 dan 12. Pertanyaanmu apa sih? Ini khotbah tapi tidak ada pertanyaan. Baptisan itu adalah melambangkan Roh Kudus turun kepada kita. Maka Yohanes mengatakan, saya membaptiskan dengan air. Dia akan membaptiskan dengan roh. Jadi air melambangkan Roh Kudus turun. Dan air itu materi. Roh Kudus itu adalah roh. Air itu adalah ciptaan. Roh Kudus itu adalah Allah. Air itu adalah pasif. Roh Kudus itu inisiatif. Sehingga Yohanes Pembaptis memberikan baptisan air adalah supaya kita mengetahui pembersihan akan tiba. Seperti air membersihkan, maka pembaptisan air adalah melambangkan penyucian itu akan tiba. Tetapi sesungguhnya penyucian baru tiba kalau dibaptiskan dengan Roh Kudus, bukan dengan air. Ya, air bersih melambangkan Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dibaptiskan Roh Kudus, apakah berarti Roh Kudus yang membaptiskan kita? Betul tidak? Dibaptiskan Roh Kudus, apakah ini berarti Roh Kudus yang membaptiskan kita? Betul tidak? Tidak. Betul. Dibaptis Roh Kudus, ya Roh Kudus yang membaptis, betul tidak? Keras sedikit. Salah betul? Salah. Kenapa? Dibaptiskan Roh Kudus adalah dibaptiskan oleh Tuhan Yesus, membaptiskan kita dengan memakai Roh Kudus. Ya, aku membaptiskan engkau dengan air. Siapa pembaptisnya? Yohanes ya. Dia mengatakan, aku membaptiskan engkau dengan air. Yang membaptiskan siapa? Maka dia namanya Yohanes Pembaptis. Dia membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Yang membaptis siapa? Yesus. Jadi Yohanes adalah Yohanes Pembaptis. Yesus juga adalah Yesus Pembaptis. Yesus membaptiskan orang dengan Roh Kudus. Yohanes membaptiskan orang dengan air. Lalu di dalam pembaptisan Roh Kudus, yang membaptiskan bukan Roh Kudus, tetapi Kristus. Berarti pribadi kedua Allah Tritunggal. Memakai pribadi ketiga Allah Tritunggal. Untuk membersihkan manusia dosa menjadi orang suci. Kembali kepada pribadi pertama yang mempersiapkan rencana keselamatan semua ini. Nah, ini ajaran yang benar. Jadi baptisan Roh Kudus tidak berarti berkarunia lidah. Setelah dibaptiskan Roh Kudus, memang beberapa kali gejala ada fenomena berbicara karunia lidah. Tetapi baptisan bukan berarti karunia lidah. Baptisan bukan berarti dapat karunia. Baptisan berarti pengkudusan. Membaptiskan seperti mencuci. Mencuci adalah untuk membersihkan. Maka melalui pembaptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Kristus pribadi kedua, kita menjadi orang kudus dan berubah status orang berdosa menjadi orang suci, dimiliki oleh Tuhan, masuk ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Sampai di sini, mari kita berdoa.